Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik. Ya, bersyukur ya kita tetap keadaan baik. Walaupun kita tahu anak-anak di mana pandemi corona ini belum berakhir, tetapi kita harus tetap jaga kesehatan kita, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan kita jangan keluar sering-sering keluar rumah ya anak-anak, tetap di rumah saja. Dan walaupun kita tahu kita tidak bisa bertemu, tetapi sekarang kita tetap bisa bertemu dalam pembelajaran daring pada pagi hari ini ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta, coba sekarang anak Ibu, Erika bisa memimpin doa. Yuk, kita berdoa dulu. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, apakah pagi ini kalian siap untuk belajar? Siap, Bu. Ya, kita harus siap dalam belajar anak-anak dan kita juga harus semangat ya. Nah, kita bisa tepuk PPK ya sama-sama ya. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Ya, anak ibu hebat-hebat semua ya. Nah, anak-anak, pagi ini sebelum kita belajar, ibu absen dulu ya. Rika ada? Hadir, Bu. Kita ada ya. Resa ada ya? Ya, anak-anak, apakah kalian masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Tidak. Masih belum? Ya, kemarin kita kan sudah belajar tentang lingkungan ya anak-anak ya. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang sumber daya alam ya. Nah, di mana kita tahu anak-anak sumber daya alam itu sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan kita manusia. Kita bisa mandi anak-anak, kita bisa makan ya. Itu karena adanya sumber daya alam yang ada di daerah kita ini anak-anak ya. Nah, sekarang pada pagi ini kita akan belajar di tema 4 yaitu berbagai pekerjaan dan di subtema 1 yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan. Yang pertama kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan yang kedua kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial ya. Lalu adapun tujuan kita belajar pagi ini yang pertama, kalian akan mengidentifikasi 4 cara melestarikan sumber daya alam. Yang kedua, kalian akan mampu memberikan contoh menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, kalian akan membedakan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal penduduk. Dan yang keempat, kalian akan menulis tentang jenis-jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal penduduk. Nah, ini yang pertama anak-anak, kita akan belajar bagaimana menjaga kelestarian sumber daya alam. Kira-kira anak ibu tahu tidak apa itu sumber daya alam? Enggak, Bu. Apa sih itu sumber daya alam? Belum tahu ya? Belum. Ya, kalau belum, ini ibu kasih tahu ya. Ini dia. Sumber daya alam itu anak-anak, segala sesuatu yang ada di alam dan dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, segala sesuatu anak-anak yang bisa kita lihat di alam ini bisa untuk memenuhi kebutuhan kita. Seperti Ibu bilang tadi, mandi, makan, itu karena sumber daya alam ya. Jadi, segala sesuatu yang ada di alam untuk memenuhi kebutuhan manusia itu disebut dengan sumber daya alam. Sudah mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Ya, sudah mengerti. Sekarang akan memberikan apa sih contoh sumber daya alam? Siapa yang tahu? Apa contohnya? Enggak tahu. Aduh. Ya, ini Ibu kasih tahu kalau belum tahu anak-anak. Yang pertama, contoh sumber daya alam. Tapi sebelumnya Ibu kasih tahu ini, contoh sumber daya alam yang pertama. Ini lihat, apa yang Ibu bawa ini? Air. Ya, air. Karena air ada di alam anak-anak dan bisa digunakan manusia untuk apa air? Minum. Iya, untuk diminum air, untuk mandi, ya kan? Untuk cuci piring, banyak sekali kegunaan air. Nah, ini yang kedua. Apa ini? Tumbuhan. Iya,
tumbuhan ini termasuk sumber daya alam. Ini pohon apa ini? Siapa yang tahu? Laos. Iya, pohon tumbuhan laos ya. Ini juga berguna untuk apa? Untuk bumbu kalian, mamah kalian kalau masak di dapur ya kan? Itu sangat berguna sekali untuk mamah kalian saat masak ya. Nah, ini lagi, bawa ini. Apa yang tahu? Siapa yang tahu ini apa ini? Tanah. Nah, iya, tanah ini juga termasuk contoh sumber daya alam. Kenapa? Karena tanah ini ada di alam anak-anak. Jadi dan bisa digunakan manusia untuk apa tanah itu? Untuk menanam teh. Bisa juga untuk menanam tumbuhan ya. Jelas berguna, sangat berguna untuk kehidupan manusia. Iya. Nah, ini dia contohnya tadi Ibu bilang tadi ya. Ada tanah, ya kan? Ada air, ada udara, ada hewan katanya dan juga ada tumbuhan. Itu termasuk contoh-contoh dari sumber daya alam. Lalu Ibu bawa sesuatu ini. Apa ini anak-anak? Teh. Iya. Kira-kira teh ini termasuk contoh sumber daya alam apa tidak? Ya. Iya, benar sekali. Ya. Teh ini termasuk contoh sumber daya alam. Karena teh itu berasal dari apa sih? Termasuk apa teh? Tumbuhan. Jadi dia contoh sumber daya alam ya. Nah, teh ini anak-anak juga bisa bermanfaat untuk kita. Apa? Untuk apa teh? Diminum. Diminum, di olahan minuman, sehingga kita bisa gunakan untuk minuman kita sehari-hari ya anak-anak ya. Nah sekarang kita akan belajar tentang teks yang berjudul tempat tumbuh tanaman teh. Ibu minta anak Ibu Erika bisa membacakan. Ya silahkan. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Ya, jadi anak-anak pintar sekali anak Ibu Rika sudah bisa membaca dengan benar ya. Nah, teh itu anak-anak dikonsumsi dengan masyarakat di belahan dunia termasuk Indonesia. Di tempat kita ini banyak juga penduduk yang mengkonsumsi teh sebagai minuman ya. Dan teh itu anak-anak tumbuhnya di daerah pegunungan, di daerah yang sejuk katanya ya. Lalu teh itu berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Erosi itu terjadinya karena tanah longsor anak-anak ya. Nah, dia menahan tanah yang longsor itu anak-anak. Lalu tanaman teh juga ditanam berjajar katanya rapi dengan jarak 1 meter supaya menahan derasnya aliran air. Lalu juga katanya teh selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi sebagai untuk menjaga lingkungan. Nah, dari pembacaan kita pada pagi ini sudah mengerti belum teks berikut ini anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Ada yang mengerti bisa ditanyakan? Bu, saya mau bertanya. Iya, Pak. Teh kenapa bisa menjaga lingkungan? Ya, kenapa teh menjaga lingkungan itu anak-anak? Karena teh itu ditanam di daerah pegunungan, di daerah yang tinggi. Nah, biasanya daerah tinggi itu rawan dengan longsor anak-anak ya. Jika di daerah tinggi itu ditanam teh, dia menahan longsor anak-anak teh ini dan juga mencegah erosi ya. Itulah kenapa teh itu sangat berguna juga untuk menjaga lingkungan kita agar tidak terjadi bencana-bencana seperti itu. Kira-kira anak Ibu Cinta sudah paham belum? Paham? Sudah, Bu. Ya, terus nanti Ibu lanjut lagi. Ada pertanyaan lagi nggak ada ya? Paham? Paham. Ya, kalau sudah paham, Ibu akan bertanya sekarang. Nah, dari bacaan yang tadi katanya sudah paham. Yang pertama, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Siapa yang menjawab? Di mana teh dapat tumbuh dengan baik?
Di pegunung? Di pegunungan. Ya, di pegunungan, daerah yang tinggi ya. Lalu bagaimana cara menanam teh bermanfaat menjaga nahan erosi? Ditanam berjajar rapi. Ya, benar. Ditanam berjajar rapi dan juga jarak 1 meter ya. Yang ketiga, apa yang terjadi jika teh dikonsumsi sangat banyak? Teh akan habis. Iya, benar, anak ibu. Pintar anak ibu ya. Nah, jika teh itu dikonsumsi banyak-banyak, jelas tehnya akan habis, tehnya akan berkurang. Dan jadi, pelestarian teh pun akan tidak baik anak-anak ya. Nah, yang keempat, apa yang dilakukan petani agar teh tetap bertahan? Yo, siapa yang tahu? Ditanam kembali, Bu. Iya, petani itu harus menanam kembali tehnya supaya tehnya tidak langka, tidak habis. Jadi harus dia bisa tetap bertahan. Tehnya dikasih pupuk biar subur ya anak-anak ya. Nah, yang terakhir ini, selain berfungsi sebagai minuman, teh berfungsi sebagai apa? Oh, siapa yang tahu? Menjaga lingkungan. Iya benar, anak Ibu Erika, pintar-pintar anak Ibu ya. Ya, benar sekali, teh itu selain sebagai minuman, juga sebagai menjaga lingkungan. Ini tadi ya, menahan erosi. Ya, nah, sekarang, nah anak-anak ada beberapa kegiatan manusia yang berpengaruh tidak baik terhadap sumber daya alam. Nah, ini yang tidak baik anak-anak. Kalian lihat yang pertama. Apa itu? Gambar apa itu? Membakar pohon. Iya benar. Itu ada sekelompok orang sedang namanya ini ladang berpindah anak-anak. Mereka itu menanam padi dengan cara berpindah. Hutannya dibakar, pohonnya ditebang. Bagus tidak untuk sumber daya alam? Tidak. Ya benar, tidak baik ya. Pasti alam kita akan rusak, akan pencemaran udara ya. Yang kedua, gambar apa itu? Nelayan. Ya, itu ada seorang pemburuan liar dan penangkapan ikan dengan cara yang tidak tepat ya. Nelayan di situ anak-anak mencari ikan dengan cara dibom anak-anak sehingga itu akan mencemari air. Jelas sumber daya alam kita air akan rusak ya akibatnya ya. Lalu yang ketiga, gambar apa ini? Pohon ditebang, Bu. Ya, pohonnya ditebang, hutannya rusak. Kira-kira bagus gak untuk sumber daya alam? Tidak. Nah, pohonnya akan habis, hutannya akan gundul ya, penebangan liar ini ya. Jelas tidak baik untuk sumber daya alam. Dan apalagi kalau pohonnya ditebang itu terjadi bencana apa anak-anak? Banjir. Ya, bisa banjir, tanah longsor ya. Lalu yang keempat. Apa itu? Ya, pabrik ya. Itu adalah industrialisasi yang dapat mengurangi area hutan dan menyebabkan polusi. Kenapa? Di situ lihat kemudian pabrik itu anak-anak dekat air ya, limbahnya itu sangat tidak baik untuk pencemaran air. Lalu asapnya itu juga di pabrik itu juga pencemaran udara juga jelas yang tidak baik untuk sumber daya alam kita. Anak-anak, di balik keempat cara kegiatan manusia yang tidak baik dalam menjaga sumber daya alam, ada juga cara-cara pelestarian sumber daya alam anak-anak. Nah, ini dia yang gambar yang pertama. Apa itu? Menanam pohon. Ya, di situ ada sekelompok bapak-bapak sedang menanam pohon. Nah, ini penanaman kembali hutan yang gundul. Kira-kira siapa yang tahu apa sih penanaman kembali hutan yang gundul disebut apa? Yo, ingat tidak? Reboisasi. Iya, reboisasi penanaman kembali hutan yang gundul. Hutannya bisa subur kembali, pohonnya banyak, jelas sangat baik untuk sumber daya alam kita ya. Yang kedua, apa itu? Membersihkan lingkungan. Iya benar. Ini adalah kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Ada bapak-bapak itu anak-anak ya, sedang menyapu, sedang mencabut rumput, dan juga ada yang membuang sampah di tempatnya. Itu termasuk kegiatan yang
menjaga sumber daya alam kita supaya tetap lestari ya. Lalu yang ketiga, apa itu? Iya, ini adalah terasering di daerah pertanian di pegunungan. Terasering ini juga berguna anak-anak untuk sumber daya alam tetap bagus, ya, menahan longsor. Di sini juga yang terakhir, membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Itu gambar apa sih? Batu? Batu bara ya anak-anaknya. Batu-batu itu anak-anak bisa diambil, tetapi harus dibatasi anak-anak ya, supaya tidak habis, supaya sumber daya alam kita itu pun tetap ada, tetap lestari anak-anaknya. Nah, sekarang kalian harus bisa memberikan contoh cara yang lain melestarikan sumber daya alam. Ayo, siapa yang mau memberikan contoh? Apa? Nggak dengar, Ibu? Ulang. Sampah pada tempatnya. Iya, membuang sampah pada Tempatnya. Iya, benar sekali. Itu termasuk contoh juga melestarikan sumber daya alam supaya lingkungan kita bersih, sumber daya alam tetap terjaga. Nah, anak-anak, dari keempat melestarikan sumber daya alam tadi, ada juga 10 cara anak-anak. Ini dia. Ada 10 cara melestarikan sumber daya alam. Nah, siapa yang kira-kira belum mengerti dari ke-10 itu bisa ditanyakan. Program kali bersih itu apa, Bu? Ya, program kali bersih itu anak-anak seperti kita membersihkan sungai-sungai akibat penumpukan sampah anak-anak ya. Kita bersihkan sungai kita bersihkan supaya sampah-sampah di sungai tetap tidak ada lagi, sungainya tetap bersih. Nah, seperti itu anak-anak. Paham belum anak-anak? Paham, Bu. Ya, kalau sudah mengerti, Ibu lanjut ya. Ada pertanyaan tidak? Enggak ada? Ya, kalau lanjut. Nah, Ibu ulang lagi. Ini tadi apa anak-anak yang Ibu bawa tadi? Teh. Iya, benar. Tadi kita sudah belajar apa itu manfaat teh. Sudah tahu ya, di mana teh tumbuh juga sudah tahu. Nah, sekarang Ibu tanya, teh ini sampai ke tangan kita, itu kira-kira ada tidak orang yang bekerja? Ada, Bu. Ya, kira-kira apa saja pekerjaan-pekerjaan yang teh sampai ke tangan kita? Menanam teh. Ya, benar. Ya, pekerjaan-pekerjaan orang teh sampai ke tangan kita anak-anak, ada penanam teh ya, pengolah teh, pengantar teh pun juga ada ya. Nah, kita pagi ini juga belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, yang pertama, siapa yang tahu apa itu pekerjaan? Nggak tahu ya? Ya, pekerjaan itu adalah anak-anak, segala yang dilakukan manusia untuk bertujuan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, manusia itu bekerja anak-anak untuk kebutuhannya. Ayah kalian di rumah bekerja tidak? Bekerja, Bu. Ya, ayahnya bekerja mencari apa? Cari uang, Bu. Iya, ayahnya jelas mencari uang untuk memenuhi kebutuhan kalian anak-anak ya. Kebutuhan kalian itu. Nah, lalu kalian akan menonton video yang Ibu sajikan. Silahkan kalian simak. Nanti Ibu kasih pertanyaan dari video tersebut ya. Silahkan diperhatikan. Ya, anak-anak, kalian akan menyaksikan video tentang jenis-jenis pekerjaan ini ya. Ya, silahkan nanti kalian juga menjawab dari video tersebut. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik ya anak-anak ya.
Ini dia videonya. Yang pertama itu kalian lihat gambar seorang nelayan. Yang kedua ada petani sedang di kebun teh. Dan yang ketiga ada gambar tanaman padi. Dan yang keempat daerah kota. Nah, anak-anak, itu ada mata pencaharian di daerah pantai. Yang pertama yaitu nelayan, pengusaha tambak, ya, petani tambak, petani garam, dan juga ada mata pencaharian penduduk dataran rendah itu. Nah, dataran rendah itu daerah yang wilayahnya itu dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, ini pekerjaan dataran rendah, ada petani, buruh, pedagang pengrajin, peternak, karyawan, dan juga pegawai. Lalu ada juga nanti anak-anak jenis-jenis pekerjaan yang di daerah tinggi, ya. Mata pencaharian di dataran tinggi. Dataran tinggi itu wilayah daratan yang terletak pada ketinggian lebih dari 0 sampai 100 meter dari permukaan laut. Lalu pekerjaan dataran tinggi itu seperti, nah kalian lihat di sini ada, ketemu dulu, ternak, petani, buruh, ya, perkebunan, dan juga ada pedagang. Pencarian masyarakat kota juga ada anak-anak, ada guru, dokter, sopir, lalu ada pedagang, polisi, ada swasta. Nah, jadi ya kalau kalian sudah saksikan tentang pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggalnya ya anak-anak ya. Nah, sekarang kalian bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, apa sih perbedaan jenis pekerjaan penduduk daerah pantai dan daerah dataran rendah? Oh, siapa yang menjawab? Daerah pantai nelayan, daratan rendah petani. Iya, benar anak Ibu, hebat ya. Nah, jadi pekerjaan itu anak-anak, kalau di pantai kenapa kok nelayan? Karena kita sudah tahu kalau di pantai ada ikan, ya kan? Ada air, pasti bekerja sebagai nelayan. Dataran rendah juga mereka bekerja sebagai petani, misalnya menanam padi, dataran rendah sangat subur anak-anak ya. Lalu yang kedua, yo, siapa yang menjawab? Apa perbedaan jenis pekerjaan penduduk di daerah dataran rendah dan di daerah dataran kota? Ya. Di daerah dataran rendah petani. Kalau Ya. di kota dokter. Ya, benar. Hebat-hebat anak Ibu ya. Jadi, kita sudah belajar tentang apa itu perbedaan-perbedaan jenis pekerjaan. Kira-kira sudah paham belum tentang materi ini anak-anak? Paham, Bu. Ya? Ya, kalau sudah, sekarang, nah, siapa sih yang mau menyimpulkan pelajaran kita pagi ini? Yo, kalau Ibu minta coba anak Ibu Erika, apa sih belajar kita pagi ini tadi? Belajar apa? Contoh sumber daya alam. Ya, contoh sumber daya alam. Cinta, belajar apa kita pagi ini? Cara melestarikan sumber daya alam, Bu. Ya, benar sekali. Yo, Resa, apa pelajaran kita pagi ini? Jenis-jenis pekerjaan. Ya, kita juga belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Ya, benar sekali anak Ibu. Hebat-hebat anak Ibu ya. Tepuk tangan buat anak Ibu ini. Pintar orangnya ya. Nah, anak-anak Ibu, ini Ibu juga akan menyimpulkan pelajaran kita pagi ini. Yang pertama, ada beberapa cara melestarikan sumber daya alam ya. Seperti tadi kita belajar sudah ya, menanam kembali hutan yang gundul, menjaga kebersihan lingkungan. Seperti tadi membuang sampah pada tempatnya ya.
Nah, jenis-jenis pekerjaan anak-anak juga sangat banyak, tetapi jenis pekerjaan itu didasarkan pada daerah tempat tinggal penduduk ya. Misalnya daerah pantai tadi, manusia bekerja sebagai nelayan, dataran rendah, manusia bekerja sebagai peternak, dan di daerah dataran tinggi, manusia bekerja sebagai petani hortikultura, dan di daerah kota, manusia bekerja sebagai dokter. Nah, anak-anak, kita akan mengakhiri pelajaran. Semoga pelajaran kita pada pagi ini berguna ya bagi kehidupan kalian masing-masing anak-anak. Di mana pagi ini kita sudah belajar banyak sekali ya. Itu kita belajar bagaimana membuang sampah itu harus pada tempatnya ya. Itu harus kalian bisa terapkan anak-anak dalam kehidupan kalian hari-hari ya, supaya lingkungan kita tetap bersih ya. Nah, anak-anak, tugas kalian nanti di LKPD dan juga evaluasi, Ibu akan bagikan di grup WA ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Nah, siapa yang memimpin doa pulang? Ya, silahkan kita berdoa untuk pulang.